Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di sini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan perencanaan pada sebuah perusahaan melalui gambar satu, yaitu tentang tahap-tahap ataupun tahun tentang perencanaan sumber daya perusahaan dari tahun 1950-an sampai tahun 2000-an. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang pada tahap EOQ. Pada tahun 50-an, EOQ adalah Economic Order Quantity, yang merupakan sebuah metode yang digunakan untuk menghitung jumlah kuantitas pesanan yang dipesan atau yang dibeli oleh sebuah perusahaan maupun organisasi dengan tujuan untuk meminimalisir ataupun meminimalkan total biaya, baik biaya pemesanan maupun biaya penyimpanan atas barang. Selanjutnya yaitu persediaan pengaman. Persediaan pengaman merupakan persediaan yang diadakan untuk mencegah terjadinya kekurangan persediaan ataupun stok barang ketika permintaan tidak pasti, ataupun karena faktor yang menentukan besarnya persediaan ini adalah penggunaan bahan baku yang bahan bakunya bisa jadi karena langka ataupun waktu pemesanannya yang agak bervariasi ataupun membutuhkan waktu yang lama. Selanjutnya, Bill of Material atau yang disingkat dengan BOM merupakan gambaran atau definisi produk yang terdiri dari item, bahan ataupun material yang dibutuhkan untuk membuat ataupun mencampur memproduksi kembali produk akhir. Di sini Bill of Material ini bisa juga disebut dengan atribut sebuah barang yang memiliki dari nama item, bahan item ataupun bahan baku yang telah diproduksi untuk membuat sebuah barang. Selanjutnya, perintah kerja ini merupakan administrasi dalam perusahaan yang maksudnya itu perintah kerja yang ditandatangani oleh pemilik perusahaan ataupun oleh kepala perusahaan sebagai legalitas untuk seorang pekerja dalam melakukan pekerjaannya masing-masing pada bidang-bidang tertentu yang sesuai dengan tugas pokok fungsi dari pekerja tersebut. Selanjutnya pada tahun 1965, yaitu tahap kedua, ada metode MRP, Material Requirement Planning. Tahap kedua ini berkembang untuk memenuhi keperluan material yang tergantung dari keperluan material lain. Tujuan sistem MRP adalah untuk mengendalikan tingkat inventory, menentukan prioritas item, dan merencanakan kapasitas yang akan dibebankan pada sistem produksi. Ada langkah-langkah dasar dalam proses MRP, yaitu netting, perhitungan kebutuhan bersih yang akan kita peroleh dari sebuah barang, loading, penentuan ukuran load, penentuan waktu pemesanan, dan explosion. Explosion itu maksudnya eksekusi barang ke pasaran tertentu sesuai dengan relevansi sebuah barang terhadap pasaran tersebut. Selanjutnya MRV 2. Di sini lebih banyak dibahas tentang penyempurnaan metode sebelumnya, yaitu MRP yang pertama. MRP 2 ini merupakan suatu sistem informasi manufaktur formal yang mengintegrasikan seluruh fungsi-fungsi utama dalam industri ataupun perusahaan seperti keuangan, pemasaran, dan produksi.
Sistem ini juga mencakup ataupun mengintegrasikan semua aspek bisnis perusahaan, mulai dari perencanaan strategik pada tingkat manajemen puncak sampai pengendalian terperinci pada tingkat manajemen menengah dan supervisor. Selanjutnya yaitu ERP. Yang di sini kita lihat di sini ada perbaikan teknologi. ERP merupakan konsep untuk merencanakan dan mengelola sumber daya perusahaan yang berupa paket aplikasi program terintegrasi dan multimodul yang dirancang untuk melayani dan mendukung berbagai fungsi dalam perusahaan sehingga pekerjaan menjadi lebih efisien dan dapat dipergunakan secara real time. Pada tahap ini perusahaan telah mencapai titik efektivitas tahap 1, yaitu tentang pengembangan aplikasi dalam efisiensi penjualan barang dan efektivitas kinerja perusahaan. Pada ERP ini merupakan tahap awal mulainya diimplementasikan e-commerce pada negara kita yang mereplikasi aplikasi ataupun rancangan-rancangan aplikasi dari luar negara kita yang sangat dibutuhkan oleh para perusahaan yang ada di Indonesia. Selanjutnya ERP ini cara kerjanya, data yang dimasukkan ke dalam suatu modul, misalnya data penerimaan materi, maka modul lainnya seperti pembayaran dan persediaan akan diperbaharui secara otomatis dan real time. Maksudnya di sini kita bisa mengupdate barang secara real time tanpa ada pemberitahuan sebelumnya kepada pasaran ataupun pembeli. Jadi di sini itu cara kerja ERP ini sangatlah singkat karena didukung oleh teknologi yang berada pada zaman era modern sekarang. Selanjutnya adalah tahap ERM yang berkembang sekitaran tahun 2000-an. ERM merupakan kompetensi risiko di dalam perusahaan atau organisasi yang memungkinkan organisasi untuk memahami dan mengendalikan tingkat risiko yang diambil dalam mengelola strategi bisnis, ditambah dengan akuntabilitas atau risiko yang diambil. Manfaat utama dari ERM adalah menambah perspektif dan fokus pada manajemen risiko di seluruh lini perusahaan. Adapun manfaat implementasi ERM ini meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan ketahanan organisasi, meningkatkan kualitas tata kelola, adanya sinergi antara strategi perusahaan dan tingkat risiko untuk mencapai sebuah tujuan. Alokasi biaya dan manfaat lebih seimbang, balance, memberi kepastian, maksudnya mengurangi konsekuensi tidak pasti dari suatu keadaan yang merugikan dan sudah diperkirakan sebelumnya. Di tahap ini tentang memberi kepastian itu merupakan manajemen risiko dari sebuah perusahaan yang dimana dibentuk untuk meminimalisir terjadinya masalah-masalah di kemudian hari yang menyebabkan perusahaan kehilangan laba ataupun berkurangnya kinerja pada perusahaan. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kepercayaan para stakeholder, para pihak-pihak yang terkait ataupun pihak-pihak yang mendukung berkembangnya perusahaan pada tahap ERM ini. Baiklah, sekian daripada presentasi saya. Saya Arnanda Sukri Lubis, BP 2012-000005, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.